Bab 364. Apa yang terjadi? Jangan pedulikan dia, aku pikir dia memiliki masalah dengan otaknya. Aku juga berpikir bahwa tadi baru saja mengatakan untuk tidak pergi bersama kita, dan kemudian menatap bagian belakang orang itu juga. Setelah menatap bagian belakang orang itu, tidak apa-apa, dan masih bertanya kepada kita apakah ada orang yang berjalan, jika bukan terbelakang mental apalagi. Beberapa gadis pergi sambil mengeluh tentang dia. Gita berdiri di sana untuk waktu yang lama sebelum bereaksi, dan kemudian dia melihat ke arah di mana Golden Ye baru saja menghilang, dan menyadari bahwa dia telah memasuki sebuah mobil, dan dengan hati-hati membedakan nomor plat mobil itu, sepertinya itu dari kota utara pada awalnya. Ternyata dia tidak salah membacanya, dia juga tidak berhalusinasi, ya, dia memang bertemu dengannya. Takdir. Ini adalah hal yang luar biasa dan bahkan mengerikan. Wajah Gita memucat lagi, lalu dia dengan cepat berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah Audrey Han kembali ke mobil bersama Glenn, Glenn tertidur dalam pelukannya, tangan kecilnya masih melingkari pinggangnya. Ini kebiasaan Glenn, setiap keluar, kalau mau tidur, dia akan merentangkan tangannya dan memeluk Audrey Han dengan erat, karena takut Audrey Han tiba-tiba menghilang. Audrey Han mengelus kepalanya sambil bersandar di sandaran kursi. Tidak tahu berapa lama akan menghabiskan malam ini di sini. Saat memikirkannya, telepon bergetar, dan Audrey Han melihatnya. Itu adalah pesan dari Andri Han. Sudah di mana? Melihat Andri Han, Audrey Han tiba-tiba menjadi marah, jadi dia menjawab. Terima kasih atas doanya, kami sekarang terjebak di jalan raya. Apa yang telah terjadi? Andri Han menjawab dengan cepat, melalui 4 kata ini, Audrey Han hampir bisa melihatnya mengerutkan kening sambil memegang telepon di ujung yang lain, itu benar-benar terlalu jelas. Audrey Han mengirim pesan sebelum dia menelepon. Glenn sedang tidur. Berhenti sejenak, dan butuh waktu lama untuk menjawab. Bagaimana kamu tahu aku ingin menelepon? Kalau tidak, bagaimana aku bisa menjadi adikmu? Sebuah mobil meledak di depan, polisi sedang menanganinya, sudah lama sekali. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Aku akan segera menjemputmu. Audrey Han hampir bisa melihat bahwa Andy Han tidak memikirkan apa-apa, hanya bangun dan keluar, dan dia buru-buru mengirim pesan. Tidak perlu datang dan menjemputku, kita akan pergi setelah beberapa saat. Tetapi pihak lain tidak menjawab lagi, dan Audrey Han sedikit tidak berdaya, mungkin dia siap untuk keluar saat ini. Tepat pada saat ini, Gita kembali, dia membuka pintu mobil dan duduk, ngomong-ngomong, dia juga membawa udara dingin dari luar. Audrey Han membungkuk ke depan tanpa sadar dan menghalangi udara dingin untuk Glenn. Sudah kembali? Audrey Han bertanya dengan lembut. Gita sangat ketakutan sekarang, jadi wajahnya masih pucat saat ini. Setelah saling memandang dengan Audrey Han, dia sepertinya tidak memperhatikan wajahnya sama sekali, tetapi hanya mengangguk kosong. Audrey Han memandangnya sejenak. Ada apa? Hah? Suara Gita sedikit keras, setelah dia menyadari bahwa suaranya mungkin berisik untuk Glenn, dia dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutup mulutnya, menggelengkan kepalanya dan berbisik, tidak ada. Tidak ada. Audrey Han tahu apa yang terjadi ketika dia melihat matanya yang menghindar, dan mengangkat alisnya, wajahmu seputih hantu, kamu bilang tidak apa-apa. Mendengar itu, Gita buru-buru mengulurkan tangan dan menutupi wajahnya. Apakah wajahnya sangat putih? Kacau. Gita segera mengambil cermin dan mengambil foto. Benar saja, dia menyadari bahwa wajahnya jelek. Dia mengeluarkan perona pipi untuk menutupinya, tetapi Audrey Han di sebelahnya merendahkan suaranya dan berkata, tidak perlu berdandan, matamu telah mengkhianatimu. Katakan, apa yang terjadi? Ada yang salah denganmu barusan, ada apa? Gita berhenti sejenak, dan setelah beberapa saat dia menutup kotak perona pipi, lalu menatap Audrey Han, dan berkata dengan serius, sebenarnya, aku sakit perut dan ingin buang air kecil. Audrey Han. Tapi di mana toilet di Gunung Tandus ini?
Aku hanya bisa menahannya, aku bisa menahan keringat dingin, Audrey Han. Audrey Han. Hei, aku benar-benar ingin ke kamar mandi. Gita menyentuh pipinya dan tersenyum datar. Tuhan tahu dia sangat panik untuk menyembunyikan emosinya, dan dia masih sangat malu. Untungnya, dewa laki-laki tidak ada di dalam mobil. Jika tidak, dia tidak akan pernah mengucapkan kata-kata ini. Memikirkan hal ini, Gita mengerucutkan bibirnya sambil tersenyum. Audrey Han terdiam beberapa saat, tidak dapat memastikan apakah yang dikatakan Gita itu benar atau salah. Setelah beberapa saat, dia bertanya lagi, lalu bagaimana sekarang? Bisakah kamu menahannya? Tentu saja. Gita mengangguk penuh semangat, aku menahannya. Audrey Han terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba berkata, kurasa kamu tidak perlu memasak lagi. Gita, kenapa? Setelah percakapan malam ini, aku tidak akan bisa melihatmu secara langsung lagi. Gita. 10 menit kemudian, mobil di jalan raya diberitahu bahwa bisa berjalan untuk maju. Jadi mobil melaju perlahan, dan Gita menjadi gugup lagi, berbaring di dekat jendela memandangi kendaraan di sekitarnya. Tidak akan bertemu Golden Ye lagi, kan? Pikirkan tentang itu, seharusnya tidak. Tapi dia masih sangat khawatir, perjalanan ke kota utara masih jauh. Jika dia dan Audrey Han pergi ke tempat lain tidak masalah, tapi mereka akan pergi ke kota utara juga. Meskipun Gita tidak mengerti mengapa Golden Ye muncul di kota Su, tapi dia benar-benar takut. Membuat Audrey Han sedih. Mengenai masalah dia melihat Golden Ye, tentu saja dia tidak berani mengatakannya di depan Audrey Han. Apa? Kamu tidak bisa menahannya lagi? Sebuah suara samar datang dari sisinya. Gita menoleh dan melihat Audrey Han menatap dirinya sendiri dengan senyum tipis di wajahnya, matanya yang dingin seperti danau yang membeku, seolah-olah semuanya bisa dipantulkan darinya. Gita tiba-tiba merasa bahwa apa yang baru saja dia katakan hanya mempermalukan dirinya sendiri di depannya, bahkan dia mungkin sudah tahu apa yang dia pikirkan. Namun, ini tidak mencegahnya dari bertindak bodoh sampai akhir. Bagaimanapun, Audrey Han tidak bisa memikirkan orang itu. Dia hanya menutup matanya dan duduk di satu sisi dan berhenti menjawab kata-kata Audrey Han atau berpura-pura. Dia tidak ingin mengatakannya, dan Audrey Han tidak memaksanya untuk bertanya. Lagi pula, setiap orang memiliki rahasianya sendiri. Rahasia Gita, biarkan dia melindunginya. Jalanan awalnya ramai, tapi lama-kelamaan jadi mulus. Mobil melaju sangat kencang di kegelapan. Lambat laun, Audrey Han juga merasa lelah, tepat saat suara Gita terdengar. Kamu bisa tidur dulu, aku sudah tidur sebentar dan aku tidak mengantuk. Aku bisa menjaganya, lagi pula masih ada Pamanan. Iya. Audrey Han mengangguk, lalu bersandar di kursi dan tertidur dengan cepat. Segera, napasnya menjadi rata. Gita menoleh untuk melihat wajah tidur Audrey Han, ekspresi wajahnya sedikit berubah. Sayangnya, kuharap aku tidak bertemu pria itu kali ini, kalau tidak. Dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin, Audrey Han adalah orang yang paling tidak berdaya. Bagaimanapun, itu adalah orang yang telah sangat menyakitinya, tapi pada saat yang sama, dia juga orang yang sangat dicintai Audrey Han. Bersambung.